Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Halo. Assalamualaikum. Apakah suara saya masuk? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak. Masuk, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengar ya suara saya ya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, ya kan? Semoga teman-teman di sini semuanya, walaupun ini masa pandemi, kuliahnya semua daring, semoga semangatnya tidak pernah luntur, ya kan? Ini pertemuan ke-14, ya kan? Pertemuan ke-14, tapi minggu depan kita ada satu kali lagi, ya karena minggu kemarin kan kita nggak bisa Zoom karena perayaan malam tahun baru. Nah, maka minggu ini kita masuk, minggu ke depan kita masuk lagi online lagi ya. Sesuai dengan permintaan kalian yaitu kuliah online sinkron. Nah, berarti nanti lebih mudah penjelasannya. Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan kita yang ke-13, kita akan membahas tentang bab fluida. Di sini ada yang tahu apa itu fluida kira-kira? Fluida namanya. Ada nggak yang ngerti fluida itu apa? Apa itu fluida kira-kira? Ada yang pernah tahu nggak? Ya. Halo? Ini kok pada tidur ya? Saya diacuhkan nih. Di saya suaranya putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Ya, ya. Di sini kurang Pak suaranya. Oh, kurang. Mungkin jaringan ya? Di sini juga, Pak. Iya. Oke. Sekarang bisa mendengar dengan jelas? Sekarang bisa mendengar dengan jelas? Sudah lumayan jelas, Pak. Oke. Ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fluida. Nah, fluida, saya akan share screen. Nanti gini ya, kalau misalkan tiba-tiba putus-putus, nggak tahu ya, kalau kita kuliah malam Jumat gini, nggak tahu tiba-tiba putus-putus, saya juga nggak tahu. Tiap kali biasanya putus-putus. Kalau saya kuliah lain, nggak. Ya, di hari lain ya, saya juga nggak tahu. Mungkin banyak yang ingin mendengar kuliah saya juga. Oke, kita masuk ke materi. Saya share screen. Oke. Apakah sudah nampak? Halo? Apakah nampak slide-nya? Halo? Belum, Pak. Belum. Belum nampak? Baru, Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, pada pertemuan ke-13 dan ke-14 ini kita akan membahas tentang fluida. Di fluida ini ada beberapa hal yang harus teman-teman pelajari terkait dengan fluida. Jadi fluida ini merupakan zat cair atau zat yang dapat mengalir. Apa contohnya fluida? Yaitu Pak putus-putus lagi Pak. apa contohnya fluida? Contohnya adalah air. Contohnya yaitu minyak. Contohnya yaitu oli. Pokoknya benda-benda yang bisa mengalir itu disebut dengan fluida. Nah, di fluida ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kalian harus bisa mendefinisikan apa itu yang disebut dengan tekanan. Ya, nanti tekanan ada yang namanya tekanan hidrostatis, ya.
Ada yang namanya tekanan, ada yang namanya tekanan hidrostatis. Kemudian nanti minta teman-teman juga untuk memahami konsep dasar dari hukum Pascal. Kemudian nanti ada juga yang disebut dengan hukum Archimedes. Tegangan permukaan, apa itu tegangan permukaan? Kemudian ada namanya meniskus, meniskus cekung, meniskus cembung, termasuk ada yang namanya gaya kapilaritas. Kemudian ada yang namanya fluida ideal dan persamaan kontinuitas. Ada yang namanya persamaan Bernoulli dan penerapan. Dan yang terakhir ada yang namanya kekentalan fluida atau yang kita sebut dengan viskositas dan ada yang disebut namanya hukum Stokes. Nah, inilah kedelapan inilah yang akan kita pelajari selama 2 minggu ke depan, yaitu di pertemuan ke-13 dan di pertemuan ke-14. Oke, saya jelaskan alur pikirnya dulu. Jadi fluida itu terdiri dari dua macam. Ada yang namanya fluida statis, ada yang namanya fluida dinamis. Nah, fluida statis itu artinya fluida yang diam tentu saja, ya, fluida yang tidak bergerak. Misalkan ada air berada di dalam ember atau ada air berada di dalam suatu tempat yang fluida itu tidak bisa bergerak. Kemudian ada namanya fluida dinamis. Tentu fluida dinamis ini tentu saja adalah fluida yang mengalir, artinya yang bergerak. Nah, untuk fluida yang statis itu biasanya dia memiliki yang disebut dengan tekanan. Nah, tekanan ini terjadi pada apa? Tekanan bisa terjadi pada ruang tertutup, bisa juga terjadi pada ruang terbuka. Kalau ruang tertutup artinya apa? Fluidanya itu berada di dalam benda yang tidak terbuka. Contohnya benda berada di dalam botol, artinya kan, misalkan fluida berada di dalam selang atau fluida berada di dalam suatu paralon dan lain sebagainya yang mana ujung-ujungnya tertutup. Nah, kalau dia ruangnya tertutup maka akan memenuhi yang disebut dengan hukum Pascal. Contohnya apa? Contohnya ketika fluida berada di dongkrak mobil, dongkrak hidrolik. Itu kan sebenarnya fluida. Udara yang kita hirup ini kan fluida. Kalau zat yang dapat mengalir berarti udara. Jadi tidak hanya air, udara, air, ya kan, angin, kemudian oli, air kopi, air teh, semuanya itu disebut dengan fluida. Contoh lagi penerapan hukum Pascalnya yaitu pada dongkrak hidrolik, mesin pengangkat mobil, pompa hidrolik, mesin pengepres, rem hidrolik itu merupakan contoh penerapan dari hukum Pascal. Ya. Kemudian fluida dinamis yang ruang tertutup ini ya, ini kemudian ruang terbuka. Kalau ruang terbuka berarti fluidanya berada pada ruang di mana udaranya bisa masuk. Ya, berarti yang ada yang namanya tekanan atmosfernya. Nah, di sini pada ruangan terbuka dia memenuhi yang disebut dengan hukum utama hidrostatis. Apa itu? Nanti kita pelajari. Kemudian memenuhi juga bejana berhubungan, kemudian ada memenuhi juga konsep dari hukum Archimedes. Sedangkan fluida dinamis yang bergerak, maka dia akan memiliki yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Ada juga yang disebut dengan persamaan Bernoulli. Nah, prinsip kontinuitas misalkan selang, ya kan? Air kok bisa naik ke atas, kemudian pesawat bisa terbang, itu merupakan konsep-konsep dari fluida dinamis. Contohnya adalah alat penyemprot nyamuk, karburator, tabung pilot, ya, kemudian sayap pesawat, venturimeter, dan lain sebagainya, itu merupakan penerapan dari fluida dinamis. Nah, ini merupakan konsep hubungan antara antar materi ke-8 tadi dengan apa yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis. Yang awalnya adalah tekanan. Tekanan itu apa? Contohnya, waktu kecil karena kalian mungkin pernah main bercanda, main tindih-tindihan gitu kan, ya ada yang di bawah, kemudian di atas, terusnya, maka yang di bawah itu yang paling sakit, ya kan, berat, karena ditindih oleh teman-teman di atasnya. Atau misalkan atau kalian berenang, menyelam, semakin dalam kalian menyelam, maka kalian akan semakin sulit berenang, dalam arti karena air di atasnya akan menimpa badan kalian. Berarti tekanan itu merupakan gaya yang diberikan ya per satuan luas. Jadi besarnya gaya yang diberikan per satuan luas. Contohnya gini, ketika kalian misalkan lagi ya memukul tangan kalian pakai buku misalkan,
buku kan luasnya cukup luas, misalkan 20 cm kali 15 misalkan ya, dipukulkan ke kalian, tidak terlalu sakit. Coba ada jarum kan dengan tenaga yang sama misalkan, dipukul gitu, nggak begitu sakit. Tapi kalau ada jarum yang luasnya yang luas ujung jarumnya itu sangat kecil, coba kalian berikan gaya yang sama seperti kalian tadi memukulkan menggunakan buku ke tangan kalian. Tentu bisa jadi berdarah, berlubang. Artinya apa? Tekanan itu sebanding dengan besarnya gaya yang kita berikan dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Semakin luas, tekanannya akan semakin kecil. Makanya ketika kita berenang, kalau kita merentangkan tangan kita, gitu kan, merentangkan tangan kita seperti gaya belakang gitu, ya kan, maka kita tidak tenggelam. Tapi kalau kita posisinya gaya batu, gitu kan, nah maka kita tenggelam karena luas penampangnya kalau gaya batu kecil, tapi kalau misalnya kita merentang belakang kita, maka luas penampangnya lebar. Makanya kita tidak tenggelam. Nanti ada kaitannya dengan gaya apung. Jadi tekanan yang diberikan oleh suatu benda itu merupakan besarnya gaya yang diberikan ya, dibagi dengan luas penampang. Kalau luas penampang berarti adalah panjang kali lebar. Nah, untuk satuan dari tekanan sendiri dalam SI ini adalah satuan internasional, satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau biasa disingkat dengan Pascal. Pascal ini merupakan orang yang menemukan konsep dari tekanan. Nah, atau biasanya disingkat dengan huruf P dan A atau PA. Nah, untuk satuan tekanan biasanya banyak digunakan. Pernah kalian dengar atmosfer ya? ATM, 1 ATM. ATM itu merupakan atmosfer. Ada yang merupakan sentimeter Hg. Hg ini raksa, ya. Sentimeter artinya kenaikan raksa, ya. Berapa senti. Ada juga milibar. Nah, konversi satuannya ya 1 milibar itu sama dengan, karena mili ya berarti 10 pangkat 3, min 3. Jadi 10 pangkat min 3 bar. 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, 1 ATM, ya 1 atmosfer, itu sama dengan ketinggian raksa sepanjang 76 cm. Atau sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ada lagi namanya 1 torr, ya. Ini konversi saja. Yang biasa sering digunakan secara internasional yaitu menggunakan Pascal. Kalau di Indonesia sering juga menggunakan atmosfer. Nah, itu tekanan secara biasa yang bisa terjadi konsep dasar. Nah, kalau terjadi pada fluida, pada zat misalkan udara gitu kan, coba misalkan di ember tertutup, kemudian kalian tekan gitu kan, maka akan susah. Apalagi air, karena di dalamnya ada fluida. Nah, di dalam fluida gitu ada tekanan fluida namanya. Tekanan fluida itu apa? Bentar ya, saya admit dulu yang masuk ini. Nggak ada, hilang mereka. Oke, slide-nya kelihatan semua, minta tolong konfirmasi karena saya keluar tadi sedikit sebentar. Bisa kelihatan semua? Konfirmasi? Halo? Halo? Oh, nampak, Pak. Tekanan fluida. Kelihatan, Pak. Oke, ya, makasih. Nampak, Pak. Ya. Saya lanjutkan ya. Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi tekanan Halo, fluida. Pak. Halo, Jelas, halo. Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Oke, terima kasih. Oke, tekanan fluida, saya lanjutkan lagi. Jadi tekanan fluida terutama pada fluida yang statis, artinya fluida yang tidak bergerak. Contoh, ketika fluida kita taruh di dalam ember, ketika fluida kita taruh di bak mandi, pokoknya nggak mengalir lah istilahnya fluidanya, ya. Maka fluida di sini akan memiliki yang disebut dengan tekanan hidrostatis.
Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan yang dimiliki oleh suatu titik di dalam fluida karena dia berada pada posisi tertentu. Misalkan ada fluida nih di dalam suatu sumur, gitu kan? Ini sumur. Nah, ini dasar sumurnya. Nah, misalkan ada benda di sini atau dirimu yang terselam ke sini, amin-amin ya, semoga jangan. Ya, atau misalkan kalian menyelamlah atau ada benda lah, anggapnya berada di dasar sini. Berapa besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda tersebut? Misalkan bendanya di dasar. Dengan kedalaman fluidanya yaitu sebesar H. Jika kita definisikan P itu adalah tekanan hidrostatis, P ini tekanan hidrostatis, ini air, contohnya ada fluida, contohnya saya misalkan air. Air ini memiliki massa jenis atau yang kita sebut dengan kerapatan. Sama, massa jenis kerap. Lebih rapat mana antara oli dengan air? Lebih rapat oli, ya kan? Lebih rapat mana air dengan fluida? Dengan lebih rapat mana antara air dengan udara? Lebih rapat air, gitu kan? Nah, contohnya itu kerapatan. Nah, besarnya tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda yang berada di dalam air dengan ketinggian H dari permukaan air, yaitu besarnya rho, massa jenis atau kerapatan, dikali dengan G, yaitu percepatan gravitasi, dikali dengan kedalaman zat cair. Pak, misalkan orangnya berada di sini nempel, nah di titik ini ya, ya berarti besarnya adalah rho kali G hanya dihitung dari permukaan sampai ke titik benda. Ya, jadi tekanannya beda-beda, tekanan hidrostatisnya beda-beda, tergantung di mana titik mana yang akan diukur, karena hanya kedalamannya berbeda. Misalnya ada orang nyelam di sini cuma 10 meter, tentu berbeda tekanannya. Ya. Nah, kalau seandainya fluida tersebut berada di ruang terbuka, dalam arti ada tekanan yang dialaminya. Gini, ketika kita berada di permukaan bumi seperti ini, contohnya ketika kita berada berada di permukaan laut, ya, ini berada di permukaan laut, maka kita ada udara karena di sekitar kita ini kan udara, di atas kita itu kan udara semua, ya enggak? Udara itu tentu menekan benda-benda yang di bawahnya. Itulah yang disebut dengan tekanan atmosfer P0. Ini P0. P0 ini adalah tekanan yang diberikan oleh udara ya terhadap benda. Besarnya sama. Biasanya tekanan atmosfer itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal atau yang dikatakan yaitu sebesar 1 atmosfer. Nah, jadi berapa tekanan yang dialami oleh benda yang berada di bawah dasar sumur ini? Yaitu tekanan yang diakibatkan oleh atmosfer P0 ditambah dengan tekanan hidrostatis yang besarnya rho kali G kali H. Sehingga P itu sama dengan P0 ditambah rho kali G kali H. Itu ya konsep tekanan. Nah, kemudian pada tekanan juga akan berlaku yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, pada tekanan hidrostatis misalkan ini ada sumur yang bentuknya seperti ini. Kemudian pada satu garis ada titik A, titik B, titik C, kemudian ada satu garis lagi titik D, titik E, gitu ya. Maka tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam satu jenis zat cair yang diam besarnya sama. Artinya tekanan hidrostatis pada titik A, titik B, titik C ini memiliki tekanan yang sama. Tapi berbeda dengan titik D, A dengan D beda, B dengan D beda, C dengan E beda. Tetapi antara D Pak, dengan maaf E Pak, sama. itu suara Bapak putus-putus. Silatnya hilang juga. Ya, antara D dengan E sama. Nah, inilah yang disebut dengan tekanan hidrostatis, di mana pada setiap titik dia memiliki bidang datar jenis besarnya yaitu sama. Nah, penerapan Kak, maaf, slide-nya memang hilang ya, Pak? enggak tuh. Kenapa ya? Banyak gangguan ini. Oke, bisa
Kedengar udah? Ini karena kalian masuk ini loh, jadi mengganggu apa namanya? Nah, kayak gini nih baru masuk. Ini mengganggu sinyal, kemudian mengganggu slide-nya juga. Jangan keluar masuk ya. Kalau udah nggak mau ya silahkan, nggak apa-apa. Nanti kan ini saya videokan, bisa juga dilihat di YouTube. Oke, sekarang kelihatan nggak? Halo? Aman, Pak, aman. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Yang seperti saya sampaikan tadi, salah satu bentuk dari penerapan tekanan hidrostatis yang nama yang tadi saya sebut dengan hukum utama hidrostatistika. Misalkan ini pada selang bangunan, ya. Biasanya kalian lihat selang yang bangunan ini. Nah, contohnya dua selang ini saya punya fluida, saya tidak tahu berapa kerapatan atau massa jenis fluidanya. Misalkan fluidanya yang warna agak kuning ini dengan kerapatan yaitu sebesar rho X. Nah, saya ingin mencari fluidanya dengan fluida yang sudah pasti nilai kerapatannya, biasanya air. Air itu memiliki kerapatannya atau massa jenisnya yaitu 1 gram per cm pangkat 3 atau 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, di sini ya, di sini ini air, ini misalkan minyak yang kita nggak tahu kerapatannya, dituangkan, maka nggak akan nyatu, gitu kan? Nah, pada titik ini kan titik pertemuan antara minyak dengan air di titik A, kemudian kita tarik garis di titik B. Kemudian kita hitung berapa tinggi minyaknya, yaitu H1. Ini. Kemudian dari air ini ke sama kita tarik garis, yaitu sebesar H2. Nah, tentu tekanan di titik A ini akan sama dengan tekanan di titik B. Jadi PA ini sama dengan PB. Ingat rumus tadi, tekanan adalah rho kali G kali H. Berarti PA-nya ini adalah untuk benda A, fluida tadi, minyak. Berarti rho A dikali dengan G, G-nya adalah percepatan gravitasi, dikali dengan H1, itu sama dengan rho, massa jenis air, dikali dengan G, dikali dengan H2. Nah, G-nya bisa saya coret karena nilai percepatan gravitasi sama, sehingga saya bisa mendapatkan nilai massa jenis benda tersebut. Rho X sama dengan H2 per H1 dikali dengan rho, benda cair. Jadi ketinggian H2 ini dibagi dengan ketinggian H1 dikali dengan massa jenis zat air tadi yang sudah diketahui. Nah, inilah salah satu contoh untuk mengetahui kerapatan fluida yang belum diketahui dengan menggunakan hukum utama hidrostatistika. Oke, ini saya lewatkan aja. Nah, kemudian hukum Pascal. Salah satu penerapan lagi dari fluida, yaitu penerapannya pada Pascal. Ini contohnya adalah kalau kalian nyuci mobil gitu kan, apalagi nyucinya mau nyuci kolong, misalnya kolong mobil. Biasanya mobilnya akan didongkrak tinggi gitu kan. Nah, apakah mobil tersebut dongkraknya bagaimana? Dia menggunakan namanya pompa hidrolik seperti ini. Jadi di sini ditekannya aja, tekan gini. Ini kan dalamnya air. Ini ada air nih, atau minyak atau apapun, ya kan? Ada air. Kemudian di sini tinggal ditariknya, ditariknya seperti ini, maka airnya akan naik. Nah, maka airnya akan naik. Ya, sebentar ya. Ada ini sebentar.
Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ketika kita ingin mengangkat mobil atau ingin menyuci mobil, nyuci kolom, gitu kan, maka ada namanya penghisap di sini. Kita tekan, maka di sini airnya akan bergerak. Ketika airnya bergerak, di sini akan menekan di atasnya seperti ini. Nah, ketika kalau ada benda di sini, dia juga akan ikut terdorong ke atas. Nah, itulah yang disebut dengan konsep hukum Pascal. Jadi, tekanan yang diberikan zat cair di dalam ruang tertutup, ini ruang tertutup, lihat ruang tertutup ini akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Artinya tekanan di titik A1 ini akan sama besarnya dengan tekanan di titik A2. Di titik ini juga sama semua. Ya. Sehingga P1 itu akan sama dengan P2. Kalau di sini kita tarik atau kita gunakan gaya tadi sebesar F1, maka dia akan mengeluarkan gaya sebesar F2. Ini lihat luas penampangnya kecil, di sini luas penampangnya besar. Nah, sehingga P1 sama dengan P2, berarti F1 per A1 ini sama dengan F2 per A2. Nah, karena tekanan pada kedua penghisap sama, maka di sini berlaku. F1 ini adalah gaya penampang pada benda A1, sedangkan P2 adalah gaya penampang pada benda yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini seperti di slide pertama ketika saya mengajarkan fisika, mengenalkan fisika kepada Anda, yaitu terkait dengan Archimedes yang diminta oleh raja untuk membuktikan apakah emas yang diberikan kepadanya itu asli atau palsu. Nah, kemudian dia berhasil menemukannya dengan percobaan. Nah, apa itu gaya ke atas? Nah, gaya ke atas ini misalkan ada air, ya kan? Ada air ya di dalam suatu bejana. Kemudian ada benda. Contohnya yang paling mudah adalah benda yang tidak beraturan, contohnya batu. Di sini saya ingin mengetahui berapa volume batu. Kan volume benda kalau misalkan kotak, kalau misalkan bentuknya kotak gitu kan kubus mudah, panjang kali lebar kali tinggi atau sisi kali sisi kali sisi. Kalau dia balok panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kalau batu gimana bentuknya? Bentuknya tidak beraturan. Bagaimana mencari volumenya? Nah, untuk mencari volumenya yaitu dengan menggunakan konsep salah satunya yaitu dimasukkan ke dalam bejana seperti ini. Jadi ada air, ada batu, airnya mula-mula misalkan ketinggiannya segini, setelah dimasukkan batu, ketinggiannya menjadi segitu. Berarti ada perbedaan volume ketinggian antara segini dengan segitu. Jadi, jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida seluruhnya atau sebagian, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang besarnya berat benda fluida yang dipindahkan. Gaya ke atas pada benda di dalam zat cair, jadi berapa besar gaya angkatnya? Yaitu besarnya massa jenis fluida dikali dengan besarnya percepatan gravitasi G dikali dengan besarnya volume fluida yang dipindahkan. Nah, makanya ya, ketika ada misalkan yang tadi saya sampaikan, kapal itu bisa berada di berada di air. Padahal kan kapal itu besi-besi semua. Itu karena adanya gaya ke atas yang diberikan oleh air ke kapal. Kapalnya punya gaya berat, tapi gaya beratnya itu lebih kecil dibandingkan dengan gaya angkatnya. Kita bisa berenang, kita bisa berada di dalam air tidak tenggelam karena kita memiliki gaya A ke atas. Nah, terkait dengan itu, ketika kalian memasukkan benda ke dalam fluida, contohnya adalah yang paling gampang ke dalam air, maka akan terjadi 3 hal. Yaitu ada yang namanya mengapung, ada yang namanya melayang, ada yang namanya tenggelam.
sebenarnya apa sih benda itu dikatakan mengapung, dikatakan melayang, dikatakan tenggelam. Gini prinsipnya, jangan sampai salah. Benda dikatakan mengapung jika yang pertama adalah jika ada bagian dari benda, batu atau apapun itu, atau kapas atau benda apapun, ada bagian benda yang sedikit saja muncul di permukaan. Contoh ketika kalian berenang, jempol kalian saja muncul di permukaan zat cair, ya, itu disebut dengan terapung. Jadi jika seluruhnya ataupun jika ada bagian yang muncul di permukaan zat cair, itu disebut dengan mengapung. Itu yang pertama. Yang kedua, benda bisa mengapung itu biasanya karena kerapatan benda itu lebih kecil daripada kerapatan zat cair. Contohnya kalian menaruh gabus di air, gitu ya. Naruh gabus di air, nanti biasanya dia akan mengapung karena kerapatan bendanya lebih kecil dari kerapatan zat cair. Kemudian yang ketiga, kan benda ini ada gaya berat ke bawah, gaya berat yang selalu menuju ke pusat bumi, ada W gitu kan, yang seperti kita sudah pelajari, dan ada gaya angkat yang diberikan oleh air ini. Ini kan airnya mendorong bendanya. Artinya gaya berat benda tadi lebih kecil dibanding dengan gaya ke atas yang sudah kita pelajari tadi. Gaya ke atas atau disebut dengan gaya apung. Nah, 3 ciri itu benda dikatakan mengapung. Kemudian benda dikatakan melayang bagaimana? Melayang, namanya saja melayang, berarti tidak muncul di permukaan dan tidak menyentuh dasar. Jadi benda dikatakan melayang apabila benda tidak harus berada di tengah-tengah. Apabila benda tidak muncul di permukaan dan tidak menyentuh dasar. Itu disebut dengan melayang. Kalau sedikit saja dia menyentuh dasar, namanya tenggelam. Kalau sedikit saja dia muncul di permukaan, namanya terapung. Jadi dia tidak menyentuh permukaan, tidak menyentuh dasar, maka disebut dengan melayang. Contohnya ketika benda benang, misalnya kalian masukkan dalam air, dia di dalam air melayang-layang. Ya. Contohnya ikan itu namanya melayang. Ya kan? Nah, ini yang kedua, berarti roh benda, kerapatan benda tadi itu sama dengan kerapatan zat cair sehingga dia melayang. Yang ketiga, kan benda ini punya gaya berat juga, berarti gaya berat benda itu besarnya sama dengan gaya ke atas pada benda zat cair tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tenggelam. Nah, peristiwa tenggelam ini terjadi yang pertama apabila ada bagian benda, baik sedikit saja atau seluruhnya yang menyentuh dasar. Ya. Baik mau seluruhnya menyentuh dasar atau sedikit saja, maka ini disebut tenggelam. Sama seperti terapung tadi. Mau seluruhnya muncul di permukaan atau muncul sedikit saja, maka disebut terapung. Tapi kalau dia sedikit saja menyentuh dasar atau seluruh bendanya menyentuh dasar, maka itu disebut dengan tenggelam. Nah, biasanya benda tenggelam ini adalah roh benda atau kerapatan bendanya lebih besar daripada kerapatan zat cair. Contohnya batu. Batu kan lebih rapat daripada air. Makanya dia tenggelam. Nah, batu juga ada gaya berat W. Batu itu juga diberikan gaya angkat ke atas, tetapi gaya angkatnya tidak mampu menahan gaya beratnya. Sehingga gaya beratnya lebih besar dibandingkan dengan gaya apung atau gaya angkat ke atas. Nah, penerapan dari gaya apung atau hukum Archimedes ini contohnya pada kapal laut. Jadi, ini kapal laut yang benar. Ya, kapal laut itu supaya dia seimbang agar selalu dalam keadaan normal, dalam arti tidak tenggelam, maka garis kerjanya ini titik beratnya itu harus berada di tengah. Kalau misalkan banyak orang penumpang nih di pinggir ini semua bisa oleng. Makanya kadang kapal tenggelam atau kapal terbalik itu karena pusat masanya tidak berada di tengah lagi, tapi berada di pinggir. Galangan kapal, ya. Ini misalkan ada kapal nih masuk, tuh ada kapal masuk, ya kan?
Di sini ada apa namanya? Galangannya. Ya, galangan kapalnya. Air yang berada di dalam galangan ini dikeluarkan. Kalau dikeluarkan kan air yang di luar ini memberikan gaya ke atas sehingga apa namanya? Kapalnya bisa terangkat nih. Jadi terangkat karena airnya sudah dibuang. Jadi setelah kapal masuk ke dalam galangan ini, air yang ada di dalam galangan dikeluarkan, dipompa keluar. Ketika dipompa, maka akan ada gaya yang namanya air di bawah tadi akan memberikan gaya angkat ke sini sehingga kapalnya menjadi terangkat. Kalau mau misalkan berlayar lagi, diisi lagi, tenggelam nantinya, gitu kan? Nah, yang selanjutnya adalah pada balon udara. Nah, balon udara, kalian lihat ada balon udara yang bisa melayang sendiri. Ada balon udara yang harus ditiup. Kalau dia diisi oksigen seperti biasa, O2, maka dia sama bisa melayang gitu kan atau jatuh. Tapi kalau diisi dengan benda yang lebih ringan, contohnya helium, diisi helium, itu kan lebih ringan, maka benda tersebut berada di atas, melayang ke atas balonnya. Artinya balon diisi gas yang masanya lebih kecil, contohnya helium, dengan massa jenis udara. Jika gaya ke atasnya lebih besar daripada berat balon, maka balon tersebut akan berangkat ke atas, artinya terbang. Ini kenapa jadi balonnya terbang? Karena massa di sini, massa jenis balon di udara, massa jenis udaranya lebih besar dibanding dengan massa jenis zat yang ditiupkan ke dalam helium. Kalau sama-sama ditiupkan udara, O2 di dalam ini juga udara, nggak bergerak ke atas. Tapi kalau di sini helium, di sini udara, kan ada gaya dorong tadi. Kan lebih ringan ini berarti kan? Maka dia akan naik ke atas. Nah, itu salah satu konsep dari gaya apu. Nah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab untuk tegangan permukaan dilanjutkan minggu depan. Saya persilahkan kepada kalian jika ada pertanyaan. Silahkan. Semoga tadi terdengar ya. Mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Silahkan. Silakan Mbak Arinatur. Berenang sama apa Pak yang buat beda kok bisa lebih santai gitu mengapung, Pak? Mohon maaf, ulangi Mbak, di saya jaringannya not connected. Kayaknya bermasalah di saya. Ulangi coba, minta tolong. Halo? Ada Waduh, putus-putus. Putus-putus ya. Jaringan saya bermasalah sepertinya. tes. Coba tuliskan di chat saja boleh ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di chat.